Saudara-saudari yang terkasih, pesan bacaan-bacaan hari ini ada dua, yaitu mengingatkan kita akan selalu rendah hati, dan yang kedua, mengingatkan kita bahwa Tuhan berada di atas segala sesuatu. Tuhan lebih besar daripada apapun juga, termasuk lebih besar dari gereja kita. Isu yang muncul dalam bacaan Injil hari ini, murid-murid Yesus setelah diutus dan memiliki kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit dalam nama Yesus, mulai merasa bahwa kuasa-kuasa ini eksklusif milik mereka saja. Mereka mulai sombong, karena mereka merasa inilah hak eksklusif mereka, hak paten mereka. Nah, pada suatu hari mereka melihat ada seseorang, tentu bukan orang sembarang, rupa-rupanya seorang guru jemaat juga, tapi yang bukan pengikut Yesus, bukan kelompok mereka, tetapi mengusir setan di dalam nama Yesus. Lalu mereka mencegah orang itu. Bisa bayangkan mereka mengatakan, stop, kamu tidak berhak menggunakan nama Yesus untuk mengusir setan, itu milik kami. Tapi ketika mereka bertanya pada Yesus, Yesus menunjukkan sikapnya. Yesus berkata, jangan mencegah orang seperti itu. Oleh karena tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika melawan aku. Lalu Yesus tegaskan satu prinsip. Barang siapa yang tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Dengan sabda ini, Yesus ingatkan kepada murid-muridnya dan juga kepada kita sekalian, agar dalam hidup beriman kita tidak boleh menganggap bahwa Tuhan hanya milik kita. Mentang-mentang kita sudah dibaptis, kita adalah murid-murid Yesus. Mereka lupa bahwa bukan nama tertentu yang punya kuasa, bukan nama Yesus yang membuat setan-setan itu takluk, tetapi siapa yang berdiri di belakang nama tersebut. Kalau ada seorang yang melawan Kristus lalu memakai nama Yesus menyembuhkan, maka Kristus tidak hadir di dalam nama itu. Tapi barang siapa yang memihak Kristus dan menggunakan nama itu, maka Yesus ada di balik nama itu. Mereka lupa bahwa Yesus guru mereka bukan seperti guru-guru yang lain. Dia adalah Allah dari semesta alam. Dia Allah dari seluruh universal. Dia Allah bagi segala bangsa. Dia bukan milik orang Kristen saja, tetapi dia ada di atas segala dan semuanya. Kita ingat dalam peristiwa Natal, ketika malaikat-malaikat nampak kepada gembala-gembala mewartakan kelahiran Sang Juru Selamat, mereka berseru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi kepada semua orang yang berkehendak baik. Orang-orang yang berkehendak baik itu dihitung oleh Tuhan. Bagi Yesus, seorang yang tidak melawan kita, apalagi yang mendukung kita, ada di pihak kita. Maka Allah berkenan hadir pada mereka juga sama seperti kita. Mungkin kita sudah melihat dan mendengarkan banyak kesaksian, banyak umat kita yang orang tuanya atau
opa omanya bukan orang Katolik. Tetapi sejak mereka muda, orang tuanya sangat rela dan mendukung anak-anaknya menjadi pengikut Yesus, menjadi Katolik. Bahkan tidak sedikit yang merelakan anaknya menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati, walaupun mereka belum berubah agama. Dia tetap pada agama lamanya. Di sini kita mengenal dalam gereja ada istilah Katolik anonim, yaitu orang-orang yang diperhitungkan oleh Tuhan bukan karena dia resmi menjadi anggota gereja, tetapi karena cara hidupnya, kebaikannya, sikap dukungannya terhadap gereja, simpatinya sungguh seiring atau setidaknya tidak melawan spirit Yesus. Bagi mereka, Tuhan mengatakan bahwa Dia juga menyertai mereka. Dia dapat bekerja melalui mereka. Karena Tuhan tidak dapat dimanipulasi. Tuhan tidak bisa dimanfaatkan oleh orang semau-maunya. Ya. Mari kita menjadi orang Kristiani, orang Katolik yang tidak tertutup, tidak picik, tidak eksklusif, tetapi kita mau merangkul semua orang yang berkehendak baik. Kita mau bekerja sama dengan mereka demi kebenaran dan kebaikan bersama, dan dalam hal itu kerajaan Allah boleh hadir di antara segala bangsa. Amin.